Nah, karena eh buat yang baru bergabung, selamat bergabung lagi bersama saya Aditya Trojan di hari Rabu di tanggal 27 Mei di tahun 2020, tepat di pukul 10:40 dari 3 batang bambu mengudara buat Anda semua. Gaya. Nah, yang pengen saya share kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada seluruh Indonesia, bagi para peneliti, bagi para dosen, terus atau mahasiswa yang sedang lanjut studi di S2 ataupun di S3 ataupun juga yang di S1 boleh, teknik di dalam membangun atau memapping satu jurnal. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah yang pertama itu wajib adalah reference software manager. Bapak Ibu dosen boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan Zotero, boleh menggunakan EndNote. Nah, tapi di pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana menggunakan Mendeley, karena saya memang lebih familiar menggunakan Mendeley ya. Nah, langsung aja. Kenapa teknik ini saya katakan penting? Sebab kayak gini. Ketika Bapak Ibu dosen itu pengen membuat satu karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun di artikel scientific, maka yang paling pertama nih yang harus Anda buat adalah mengumpulkan datanya dulu. Dan setelah itu adalah bagaimana caranya memapping artikel sebagai bahan utama untuk membuat studi literatur atau membuat atau mencari gap research dan seterusnya. Nah, tentunya kebanyakan kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh dosen adalah yang paling sering saya temukan itu adalah mereka itu berangkat dari judul dulu. Jadi banyak menghabiskan waktu hanya untuk mencari kira-kira judul dari satu penelitian ini yang menarik apa ya. Jadi bukan persoalan seberapa bagus nanti teknik penulisannya, tapi judulnya dulu yang memang sudah banyak menghabiskan waktu ya. Nah, terus di teknik ini sebenarnya teknik mapping ini adalah yang sering saya gunakan, dan ini merupakan tips dan trik dari saya buat Bapak Ibu sekalian agar bisa menulis satu artikel itu memiliki flow. Jadi kebanyakan orang nih seperti ini, mereka mengatakan bahwa di tinjauan pustaka atau di bab 2 atau di literatur review sampai di bab 3 adalah ajang untuk copy paste, padahal sebenarnya is totally wrong. Itu sesungguhnya adalah perbuatan yang salah. Kenapa saya katakan itu salah? Karena ya hari ini kan kita ketemunya dengan plagiarism checker, ketemunya juga dengan iTicket, terus ketemunya juga dengan Turnitin dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, ya otomatis tingkat similarity atau tingkat kemiripan dari satu artikel akan cukup tinggi ya, dia pasti di atas 25% lah. Nah, teknik memapping artikel ini atau teknik untuk memeta analisis artikel ilmiah itu juga untuk memudahkan Bapak Ibu sebenarnya membuat artikel itu minim plagiasi sebenarnya. Nah, contoh daripada meta analysis itu modelnya kayak gini. Ini handphone gue dari tadi tangting mulu. Saya akan kasih lihat dulu sedikit contoh yang saya buat. By the way, meta analisis itu adalah kayak gini. Meta analisis itu seperti ini modelnya. Jadi Bapak Ibu membuat atau mengekstraksi jurnal saya selalu ngomong jurnal padahal itu sebenarnya artikel. Kalau jurnal itu adalah tempat untuk mempublish artikel gitu, itu jurnal. Nah,
Jadi ada 6 kolom utama. Bapak Ibu boleh nambah atau juga boleh mengurangi, tapi yang paling sederhana adalah seperti ini. Jadi ada nomor, penulis, judul, tahun, variable construct item, terus ada kolom grounded theory, simpulan hasil, sampai di roll. Nah, terutama di kolom yang paling ujung di roll itu memang saya sengaja memodifikasi sendiri karena untuk memudahkan saya bahwa dari hasil bacaan dan hasil ekstraksi mapping sebuah artikel, saya bisa menentukan bahwa artikel ini apakah dia masuk dalam komposisi dukungan sitasi kah atau dalam komposisi gap research. Ya, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana caranya memapping sebuah artikel. Nah, di sini kurang lebih ada berapa halaman ya? Ada 26 halaman. Ada 26 halaman utama, terus menghabiskan kurang lebih 32 jurnal yang dibaca. Kalau bicara tentang waktunya, berapa lamakah saya membuat mapping ini sebanyak 32 artikel di 26 halaman? Sebenarnya nggak lama ya. Tapi ini sekali lagi bicara tentang jam terbang. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan teknik ini, semakin mahir Anda menggunakan teknik ini, maka tidak menutup kemungkinan apa yang saya lakukan hari ini juga bisa Bapak adopsi, dan termasuk persoalan efisiensi dan efektivitas waktunya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan teknik untuk memapping ini, Bapak Ibu itu harus menggunakan yang namanya software reference manager, such as Mendeley, Zotero atau EndNote sekalipun. Nah, tapi kali ini kita pakai Mendeley ya. Nah, kenapa juga wajib Bapak Ibu menggunakan software seperti itu, aplikasi seperti itu? Ya karena hari ini lembaga jurnal juga dan pengelola jurnal juga, baik OJS ataupun Sinta Akreditasi Nasional, bahkan internasional dan Scopus sekalipun, dan Web of Science, memang mereka mewajibkan penggunaan reference manager. Jadi tidak lagi Bapak Ibu itu menggunakan kutipan di era-era zaman dulu yang semuanya serba manual. Yang kadang-kadang kalau kita baca skripsi mahasiswa kita ataupun tesis hari ini yang ada di kampus-kampus kita, itu gaya referensinya itu campur aduk ya. Ada yang APA, ada yang Harvard, ada yang MLE dan seterusnya. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu itu harus di Word dulu kayak gini. Kalau saya biasanya lebih senang menggunakan landscape biar lebih panjang. Terus itu suara penjual bakso kedengaran nggak? Tang ding tang ding tang ding. Ini jalan rumah saya agak meriah bro. Itu kalau dia ribut lagi saya teriak gitu. Woi, orang lagi daring. Tuh. Nah, mulai seperti ini: nomor, penulis, judul, tahun, like this. Tunggu, saya sambil baca pesan lagi ya Bapak Ibu. By the way ini live ya. Bagi yang mau nonton silakan aja. Ini kalau di grup diskusi dosen 2020 udah lumayan banyak sih yang baca, tapi nggak tahu dibaca aja atau dilihatin. Oke, thank you buat Pak Harifudin di sana. Selamat datang dan selamat bergabung, masih bersama saya Ditya Trojan. Terus variabel construct plus item. Terus di sini adalah biasanya grounded theory. Terus di sini adalah hasil. Di sini adalah roll. Nah, biar eye-catching, kalau saya sih suka memang yang eye-catching. Saya biasanya kasih warna yang agak terang biar gampang dilihat. Nah, udah jadi seperti ini. Ini juga akan sekaligus saya akan kasih tahu Bapak Ibu itu download jurnalnya kayak gimana. Nah, untuk masuk di Elsevier, Bapak Ibu boleh masuk ke website
Namanya itu Science Direct. Mungkin sebagian besar udah tahu, tapi saya akan jelaskan lagi. ScienceDirect.com. Untuk Elsevier, Bapak Ibu juga boleh masuk ke yang namanya Emerald Insight. Kalau Bapak bingung misalnya emeraldinsight.com itu tulisannya gimana, bikin aja Emerald Journal dan enter. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke sini. Ini suaranya nggak terlalu kencang ya. Oke. Atau untuk di Springer itu seperti ini. Ini suaranya mudah-mudahan nggak terlalu. Di Springer Journal seperti ini. Nah, jadi ada banyak ya. Kenapa saya menyarankan Bapak Ibu mengambil rujukan di jurnal-jurnal yang memang dari publisher yang memang bagus, karena ini persoalan lebih kepada persoalan kualitas daripada tulisan itu sendiri. Saya nggak bilang bahwa selain daripada Elsevier, Emerald dan seterusnya itu jelek, nggak. Tetapi ibaratnya Bapak Ibu itu dapat 10 jurnal di jurnal yang selain publisher besar, biasanya itu mungkin 1-3 aja yang bagus ya. Yang bagus itu menurut saya tanda kutip artinya gini, apa yang saya cari ada, terus apa yang pengen saya tahu ada, terus jurnal tersebut artikel tersebut tidak hanya sekedar memberitahukan hal-hal yang sifatnya umum. Artikel tersebut memberikan informasi yang memang pengen saya butuhkan, atau hal-hal yang sebenarnya saya nggak tahu tapi ada di situ. Nah, kebanyakan jurnal-jurnal yang lain itu hal-hal yang sifatnya umum itu sangat banyak, sedangkan hal yang perlu dibahas secara lebih rinci itu nggak dibahas secara rinci. Makanya saya tidak terlalu banyak menggunakan rujukan-rujukan seperti itu. Bukan berarti jelek ya, bukan. Tapi ini persoalan selera aja. Karena saya familiarnya di sini. Dan bicara tentang kebaruan dan banyaknya artikel-artikel yang memang mulai dari judul yang baru, pendekatan teori juga baru, itu banyak di publisher-publisher besar. Karena memang mereka memiliki impact factor yang tinggi. Nah, misalnya, karena saya adalah salah satu dosen dan peneliti yang paling banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi saya menggunakan metode saya. Silahkan Bapak Ibu mencocokkan dengan bidang keilmuan masing-masing, kuantitatif atau kualitatif sebenarnya sama. Ini tidak metode mapping itu tidak hanya terkhusus untuk di kuantitatif saja, but kualitatif pun bisa sebenarnya. Nah, misalnya saya pengen membuat satu topik riset, itu adalah pengaruh dari sini ke sini. Misalnya saya beri nama ini adalah brand awareness atau kesadaran merek. Ini X, anggaplah ini X. Terus ini namanya purchase intention, namanya Y. Terus seperti ini modelnya. Nah, misalnya ada model role penelitian dengan konseptual seperti ini, judulnya yang umum ya, pengaruh brand awareness terhadap purchase intention pada produk misalnya handphone merek Oppo misalnya. Nah, terus gimana cara mencari keywordnya dengan judul seperti ini? Kalau judul seperti ini, maka misalnya di Science Direct, Bapak Ibu itu sisa nulis kayak gini, brand awareness on purchase intention, terus pilih search. Di sini juga demikian. Ini apa sih, nangning mulu. Oh ya, selamat bergabung. Paten katanya dari Pak Astadi Pangarso. Brand awareness. Ini mumpung masih COVID ya Bapak Ibu, karena
Saya juga gabut, nggak ada kerjaan. Ya udah begini modelnya. Terus di sini juga Bapak Ibu boleh cari dengan keyword yang sama. Nah, misalnya ada judul kayak gini nih, The Effect of Brand Awareness on Purchase Intention. Jadi Bapak Ibu itu nggak perlu nulis semua judulnya loh, cukup keywordnya aja dan nyarinya satu-satu. Terus misalnya lagi seperti ini. Lalu gimana caranya mencari jurnal ketika variabelnya itu ada banyak? Misalnya ini brand awareness atau ini brand image, ada lagi misalnya brand image, dan ini adalah X2 atau ini misalnya X1. Terus model konseptualnya seperti ini, like this. Terus gimana cara carinya? Nah, cara carinya sama. Keyword yang Bapak Ibu masukkan ke pencarian jurnal tadi seperti di Science Direct seperti ini, nyarinya juga itu harus satu-satu. Biasanya saya banyak menemukan pertanyaan kayak gini. Saya udah keliling nyari jurnalnya di internet, tapi tidak ada rujukan ataupun sedikit sekali rujukan yang terkait dengan judul saya. Tapi dalam hati saya, masa sih? Nggak mungkin deh. Kalau saya, bisa jadi ada dua asumsi di situ. Dia melakukan penelitian yang memang belum pernah diteliti orang, tapi hari ini untuk mencari sesuatu yang tidak pernah diteliti orang kayaknya susah, dan kayaknya mungkin hampir nggak ada. Hampir semuanya udah pernah diteliti orang, kecuali penelitian yang bicara tentang rasanya mati kayak gimana atau rasanya lahir itu seperti apa. Itu mungkin at least nggak ada. Atau misalnya wujud Tuhan kayak gimana dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya judul-judul satu penelitian yang memang ada di dalam expertise kita, kayaknya hampir ada semua. Nah, kesalahan itu biasanya kesalahan dalam mencari literasi itu karena cara mencari literasinya itu semuanya digabung. Semuanya digabung dalam satu keyword. Padahal seharusnya ketika modelnya seperti ini ada 3 variabel, maka Bapak Ibu nyarinya satu-satu. Sama kayak tadi di Science Direct, brand awareness on purchase intention. Itu satu. Yang kedua, brand image on purchase intention. Jadi nggak boleh the effect of brand image, brand awareness on purchase intention. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Nah, cara carinya itu memang harus satu-satu. Saya ulang lagi, cara nyari artikelnya, artikel rujukan itu memang harus satu-satu. Brand awareness on purchase intention. Yang kedua, brand image on purchase intention. So that bagaimana kemudian ketika modelnya seperti ini? Ini Bapak Ibu juga boleh ngajar ke mahasiswanya besok-besok kalau nyari artikel, atau misalnya ada mahasiswanya yang pengen mencari atau lagi nyusun skripsi, ya Bapak Ibu boleh ngajarin dengan teknik ini. Misalnya di sini adalah loyalty. Anggaplah ini variabelnya adalah variabel Z. Jadi metodenya sama. Brand awareness on purchase intention 1, yang kedua brand image on purchase intention 2, yang ketiga brand awareness on loyalty 4, yang kelima brand image on loyalty 6, purchase intention on loyalty. Jadi ada kurang lebih 6 probability yang akan terjadi ketika Bapak Ibu mencari jurnal. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu pahami sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana teknik di dalam mencari jurnal, Pak? Banyak sih sebenarnya jurnal-jurnal, cuman yang ada di Emerald, yang ada di Elsevier, yang ada di Springer, Taylor and Francis, ataupun di Hindawi, MDPI, semuanya itu hampir kebanyakan adalah closed access atau yang susah di-download. Kalaupun memang bisa di-download, ya kita harus bayar atau ngocek kantong lah. Tapi di sini ada 2 teknik yang pengen saya ajarin kepada Bapak Ibu. Sebenarnya teknik lama nih, tapi mungkin nggak semuanya orang paham.
Yang pertama, hampir di semua publisher-publisher besar itu menyiapkan mode open access. Cuma ada cumanya. Cuma yang bagus-bagus memang ada di closed access. Yang open access bukan berarti nggak bagus, tapi kebanyakan adalah jurnal-jurnal yang sifatnya dari international conference atau dari special issue. Nah, misalnya kayak di sini nih. Kayak di Science Direct, di sini akses tab-nya ada open access sebanyak 508 artikel hanya untuk bicara tentang brand awareness on purchase intention. Terus sebanyak 26 artikel yang open archive. Misalnya seperti ini, kita open archive. Kenapa saya memilih open archive? Karena kebanyakan jurnal-jurnal yang bagus tapi yang di open access. Sama juga seperti ini. Bapak Ibu juga centang misalnya di Emerald Insight only open access. Maka yang akan keluar adalah logo open access. By the way, kalau Bapak Ibu besok lusa jalan-jalan ke jurnal, terus ada mode gembok orange terbuka seperti ini, itu artinya open access bisa dibuka. Batuk, nggak ada komiks. Atau yang open access juga boleh. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya download satu jurnalnya. Jurnal lagi, artikel, blah blah blah. Kita download dulu. Terus saya coba save as. Saya bikin di sini misalnya. Namanya adalah mapping pagi-pagi. Gabut itu nggak tahu ya, tapi bahasa milenial itu Pak, gabut. Kayaknya gabut itu kayak orang kurang kerjaan deh. Nggak tahu kepanjangannya apa. Nah, oke udah. Nah, terus apa yang Bapak Ibu harus lakukan di sini? Ya, yang pertama adalah seperti ini. Terus yang kedua adalah copy ini, copy, terus paste-nya, pastenya itu jangan langsung ke Microsoft Word tapi lewat Notepad dulu. Ini tips dan trik yang pengen saya kasih tahu ke Bapak Ibu juga. Besok lusa kalau Bapak Ibu pengen nge-copy paste dari source manapun, itu jangan langsung dari sumbernya, dari websitenya langsung ke Microsoft Word. Kenapa? Sebentar saya jelaskan. Karena apa ya? Gimana sih pembahasakannya? Karena itu buang-buang waktu sebenarnya. Karena banyak pengaturan yang Bapak Ibu harus benahi kembali. Beda ketimbang Bapak Ibu copy paste dulu di Notepad terus ambil lagi dan paste di Word. Jadi di copy paste di Notepad terus Ctrl A dan Ctrl X atau cut. Ctrl A dan cut. Pindah ke sini. Preset quality. Nah, contoh nih. Misalnya Bapak Ibu itu pengen copy paste yang kayak gini nih. Ini seperti ini ya. Ini langsung dari websitenya. Saya copy misalnya. Saya copy dan saya akan paste di sini. Apa yang terjadi? Maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu punya tulisan mode awalnya adalah Times New Roman 12 atau Arial 11 atau Arial 12. Nah, ini kalau seperti ini tuh ya kerjaan lagi sebenarnya. Nah, bandingkan ketika saya copy paste itu di sini. Di sini ya. Terus sama seperti tadi, Ctrl A dan klik kanan cut. Terus saya pindahkan ke Microsoft Word-nya. Ada yang berbeda, jelas. Kalau ini saya nggak perlu lagi mengatur-ngatur sama seperti ini. Kalau ini kan saya perlu atur lagi nih. Terutama ada biasanya tulisan-tulisan pada apa ya, kayak berita online atau apa yang pengen Bapak copy paste di Word itu Bapak Ibu harus bikin apa, terutama itu tabnya, spasinya
itu pasti terbongkar. Dengan metode copy paste melalui notepad, Bapak Ibu itu bisa saving beberapa menit ya. Dan yang pastinya itu ya menghemat waktu gitu. Oke, saya tinggalkan. Itu tips dan trik yang pertama. Terus yang kedua, buka di Mendeley-nya. Terus apa lagi ya? Bikin yang namanya create folder, mapping pagi. Nah, setelah masuk di seperti ini, di tampilan Mendeley-nya adalah untuk memindahkan artikel yang kita sudah download ke dalam Mendeley. File, add file. Bapak Ibu, gue pengen share, pengen ngomong dulu nih. Semalam itu jam 2 pagi, saya live juga. Bukan semalam sih, tadi beberapa jam yang lalu. Saya live, makanya nama foldernya itu mapping tengah malam nih. Itu saya live kurang lebih 1 jam, saya ngoceh di ruang kerja saya. Dan itu streaming, dan saya udah nge-share linknya di mana? Udah nge-share nge-linknya itu di berapa grup. 1 jam saya ngomong ngoceh, ternyata tahu nggak, mikrofon ini nggak nyala. Jadi yang orang lihat itu ya cuman tampilan monitor saya aja, jadi nggak ada suara. Padahal saya di sini tuh udah berapi-api loh, beberapa jam yang lalu itu menjelaskan panjang kali lebar gimana tekniknya. Pas nggak lama saya coba cek, kayaknya ada yang salah ya. Jadi saya coba cek. Duh gila, ternyata saya nggak ngomong. Bukan saya nggak ngomong, saya ngomong tapi ternyata mikrofon saya itu mati. Jadi ya udah, file yang ada di grup, termasuk di grup diskusi dosen itu, saya langsung delete for everyone, termasuk hampir semua grup. Ya soalnya kurang kerja apa ya? Soalnya kayak memberikan sesuatu pesan informasi melalui video, tapi saya nggak ngomong. Yang ada tuh audiensnya bakalan nggak ngerti gitu. Nah, makanya namanya mapping tengah malam live, dan saya bikin folder lagi namanya mapping pagi-pagi buta. Pagi-pagi gabut. Nah, oke. Back di main course kita. Ini nih yang tadi saya download. Terus open, masuk ke sini. Udah masuk ke sini. Terus judul artikelnya udah, berarti sisa nama dan tahun. Terus pilih reference, terus insert citation. Nah kali ini saya lompat ya, saya nggak ngajarin Bapak Ibu semuanya teknik untuk menginstal Mendeley. Mungkin di next session saya bakalan bikin video live lagi bagaimana caranya menginstal Mendeley. Nah tapi ada beberapa kasus di mana saya menemukan bahwa susah terinstall atau gagal untuk diinstal karena perangkatnya atau laptopnya atau gimana. Tetapi sebenarnya perangkat itu syarat untuk Mendeley bisa masuk ke dalam aplikasi Windows adalah pastikan Windowsnya itu selalu terupdate. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu malas update Windows atau mungkin operating sistemnya masih yang jadul-jadul banget, nah itu yang pekerjaan lagi sebenarnya. Jadi memang tips dan trik yang kedua yang pengen saya sharing adalah kayak gini. Untuk membuat artikel kita bagus, itu juga harus ditunjang oleh perangkat yang bagus juga. Masa pengen bikin Q1 tapi pakai laptop tahun 2001, kan nggak masuk akal ya. Bukan nggak bisa, bukan. Tapi saya percaya gini. Saya salah satu termasuk orang yang percaya bahwa jangankan Rossi ya, jangankan saya nih, Rossi aja kalau disuruh naik Honda Beat tuh, terus masuk ke lintasan MotoGP, ya nggak bakalan menang lah.
Iya. Jadi antara hardware dan brainware penggunanya ya memang harus matching. Jadi perangkatnya harus yang mumpuni, namanya juga dosen kan. Ya selain untuk bikin artikel kan dipakai juga untuk ngajar gitu. Maksud saya kan gitu. Jangan tahu-taunya laptopnya laptop jadul dipakai ngajar, ngabisin waktu kurang lebih 75 menit hanya untuk mengkonekkan laptop tua ke LCD, ke proyektor yang pakai HDMI. Jadi mata kuliahnya nggak kelar, ya ya cuman menghabiskan waktu kurang lebih 45 menit untuk mengkonekkan itu. Nah gitu tuh. Jadi kalau saran saya bagi banyak Bapak Ibu dosen mungkin yang punya perangkat, ini artikel saya susah, buka Microsoft Word aja kayak orang nunggu naik haji gitu. Atau buka Mozilla, buka Google Chrome aja lama, bisa ngabisin 2 bungkus Indomie. Ya udah, solusinya gampang. Bapak Ibu ganti tuh laptop, beli yang baru. Yang lama dikemanain? Ya bolehlah tukar tambah, boleh disimpan, boleh jadi kenang-kenangan pun boleh. Asal jangan dipajang di dinding Pak, karena kurang kerjaan banget. Nah, back to our main course. Karena judulnya udah, ya udah kita go to Mendeley, masuk ke sini, klik di artikel ini dan klik Cite. Nah, setelah udah di Cite, tunggu Bapak Ibu. Saya balas pesan dulu. Nah, udah seperti ini. Kenapa Bapak Ibu juga harus menggunakan Mendeley? Sebenarnya bukan untuk menulis ini aja ya. Yang terpenting itu adalah sambil Bapak mengutip, maka secara otomatis daftar pustakanya juga jadi gitu. Jadi sekali menyelam dua pulau itu terlampaui. Misalnya seperti ini. References. Terus insert bibliografi untuk memuat daftar pustakanya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bayangkan aja ya. Kalau Bapak Ibu itu menggunakan referensi 25 sampai 50 artikel, terus menggunakan teknik manual banget zaman dulu tuh. Yang ada itu bisa 1 hari loh, cuman buat ini aja. Dan yang terpenting setelah itu adalah ada kutipan yang tidak ada di daftar pustaka, atau ada di daftar pustaka tapi nggak dikutip. Itu yang biasa terjadi. Tingkat kesalahannya banyak banget ketika Bapak Ibu tidak menggunakan Mendeley sebenarnya. Nah, yang kedua adalah bayangkan misalnya Bapak Ibu itu submit artikelnya pada satu lembaga jurnal yang dimana mereka meminta gaya kutipan menggunakan APA, American Psychological Association, American Psychology Association kalau nggak salah ya. Nah, terus kena reject. Terus Bapak Ibu submit ke jurnal yang misalnya dia minta Harvard Style, Vancouver, MLA. Bayangkan untuk mengubah APA manual ke Vancouver itu juga butuh waktu. Ya syukur-syukur kalau nggak ke-reject lagi, tapi kalau ke-reject lagi, pindah lagi, berubah gayanya lagi, ya udahlah, capek lah gitu. Nah, kalau dengan model seperti ini, Bapak Ibu sisa ganti di sini, stylenya sisa milih, mau Chicago, mau Harvard, mau IEEE, mau misalnya MLA, Vancouver dan seterusnya, sisa pilih di sini, terus di more style. Itu sebenarnya kenapa kita harus menggunakan Mendeley. Kemudian kan persoalan titik koma dan seterusnya, dan sekarang itu ada namanya DOI. DOI itu Digital Object Identifier. Nah, setelah jadi seperti ini, terus mencari variabel construct item, masuk di Mendeley lagi, dan Bapak Ibu klik 2 kali atau open file seperti ini.
Eh, Tips dan trik yang kedua yang pengen saya share kepada Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana teknik membaca jurnal. Nah, kalau saya menamakan sebenarnya namanya adalah Godspeed Reading Journal. Ya, saya sendiri sih yang namakan. Ya karena saking cepatnya tuh, seolah-olah kita nggak membaca, padahal kita baca sebenarnya. Nah, merujuk kepada apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya waktu zaman saya SD, SMP, dan SMA, bahwa membaca itu yang terpenting adalah memahami. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi memahami. Jadi kita kadang-kadang, jadi saya dulu itu kalau teknik saya membaca, itu memang saya tidak membaca semuanya itu sampai selesai. Yang penting saya udah tahu garis-garis besarnya, ya udah saya tinggalkan. Terus pindah lagi. Saya takut bosan membaca gitu. Ketika saya harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca satu paper. Paper ini berapa lembar ya? Kalau nggak salah 6 lembar nih, 6 lembar artikel. Nah, tips yang kedua yang pengen saya kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mendapati satu artikel yang seperti yang kita cari kan adalah purchase intention ya, dan ada kata-kata brand. Nah, perhatikan judulnya. Ketika judulnya sudah memuat itu, misalnya ada kata-kata purchase intention di sini dan ada kata-kata brands, maka kita make sure lagi di step yang kedua. Tapi by the way, sebelum kita kedua, saya pengen jelaskan dulu. Komponen judul itu ada dua model. Yang pertama sifatnya dia eksplisit, atau judul itu memang telanjang. Telanjang dalam artian kayak gini ya. Semua variabel penelitian itu dijadikan judul. Contoh, pengaruh seperti tadi, pengaruh brand awareness, brand image terhadap purchase intention dan loyalty. Jadi seluruh variabel penelitian dijadikan judul. Seluruh variabel penelitian ini dijadikan judul. Effect of brand awareness, brand image on purchase intention and loyalty. Maka judul itu dinamakan judul eksplisit, atau judul yang semua variabelnya seluruh variabel dijadikan judul. Nah, kalau misalnya masih 4 variabel, itu masih enak. Masih enak tuh dibaca. The effect of, atau the relationship of, the correlationship of brand awareness, brand image, purchase intention on loyalty. Tapi andaikan misalnya variabelnya ada 10, ada 11, ada 12. Itu kira-kira kalau membuat seluruh variabel dijadikan judul, ya satu halaman A4 itu full dengan kata-kata judul aja. Jadi harus dibikin dengan implisit. Bagaimana misalnya kalau dengan variabel seperti ini saya buat dengan model implisit. Implisit itu artinya yang sebaliknya dari eksplisit ya. Implisit itu adalah judul yang setengah telanjang atau sama sekali nggak telanjang. Tujuannya adalah memang untuk sebagai teaser dan membuat orang menjadi tertarik dan penasaran untuk membaca itu. Contoh kayak gini dari variabel yang kayak di depan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention atau niat pembelian dan loyalitas konsumen. Jadi tidak menyebutkan brand awareness dan brand image, tapi faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu contoh-contoh yang banyak beredar bagi tulisan-tulisan akhir mahasiswa seperti itu. Jadi ada dua konsepnya. Atau misalnya antecedent and consequence on purchase intention and loyalty. Atau determinants of loyalty and purchase intention. Jadi ada banyak beragam. Karena seperti ini nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu baca judul-judul artikel di dalam jurnal-jurnal besar, kadang-kadang judulnya itu memang singkat, padat, jelas, kalaupun ada yang panjang. Tetapi Bapak Ibu harus pahami bahwa sebagian besar jurnal itu mewajibkan artikel itu, ini yang umum ya, jumlah kata di dalam judul itu minimal 8 kata sampai 15 kata. Brand awareness, brand 1, awareness 2, jadi udah 2. Brand image tambah 2 lagi nih, 1, 2, 1, 2, 4.
5, 6, 7. Berarti 7 kata. Tapi the effect of, kalau misalnya dalam bahasa Inggris judulnya seperti ini, effect of berarti ini udah 11 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah 11 kata. Sedangkan ketentuan jurnal biasanya maksimal 15 kata. Belum lagi kalau ada kata-kata case study Indonesia, case study di pulau apa, case study di kecamatan apa, itu udah lebih panjang lagi. Makanya kalau ini model explicit. Terus kalau implisitnya misalnya seperti apa? Implisitnya adalah kalau saya dari model kayak gini, ini satu, ini yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau misalnya ini adalah implicit, atau misalnya banyak lah sebenarnya. Tapi itu yang perlu Bapak Ibu ingat adalah judul itu memang harus dibuat semenarik mungkin ya, karena kadang pendek. Saya pernah membaca satu artikel, judulnya itu cuma terdiri dari 4 huruf. Land, tanah, land, LAND. Itu judul artikelnya. Itu pendek banget. Ya, karena saya juga penasaran, judulnya cuma 4 huruf nih, land. Ini apa sih isinya? Terus saya baca. Nah, karena memang kebanyakan jurnal ketentuannya itu minimal 8 sampai 15 at least. Ada juga yang tidak mempersoalkan, tapi hampir sebagian besar, kurang lebih 85% jurnal yang ada di dunia itu memang bermain di 8 sampai 15 kata. Itu tadi. Jadi teknik yang pertama adalah pastikan bahwa apa yang Bapak Ibu cari itu sudah ada di judul. Kalau nggak ada, pindah ke keywords-nya. Cari keywords atau kata kunci. Kalau di sini ada apa yang Bapak Ibu cari itu ada di keywords, maka teruskan membaca di abstrak. Tapi kalau apa yang ada di keyword, apa yang Bapak cari itu tidak ada di keyword, ini apa sih? Tunggu teman saya. Kalau Bapak apa sih? Saya lupa ngomongnya. Apa ya? Butuh kopi nih. Lanjut. Kalau apa yang Bapak Ibu cari, misalnya kayak ini nih, purchase intention itu tidak ada di sini, tidak ada di keyword, maka saran saya adalah reject jurnal ini dan jangan teruskan untuk membaca. Kenapa? Karena yang Bapak cari itu nggak ada di sini. Kalau Bapak Ibu melanjutkan membaca, apakah ngefek? Iya, ngefek. Ngefeknya karena yang Bapak Ibu pengen kerjakan itu tidak selesai, terus yang bukan menjadi tujuan Bapak Ibu itu yang Bapak lakukan. Jadi kenapa Bapak Ibu harus mereject jurnal itu dan mencari jurnal lain sampai ketemu yang namanya misalnya yang seperti yang kita cari, purchase intention and brand. Jadi pastikan di judulnya ada, keywordnya ada. Kalau nggak ada, cek di kata kunci sini. Kalau ada, maka teruskan membaca. Silahkan dibaca. Kalau tidak ada, reject, cari jurnal lain. Karena banyak yang seperti itu. Nah, terus yang kedua. Ini dari tadi saya selalu ngomong yang kedua. Padahal udah banyak banget ini. Sudut kanan.
Nah, yang selanjutnya kalau Bapak Ibu membaca itu, karena kebanyakan seperti itu ya. Banyak orang membaca jurnal terus tahu-taunya akhirnya makin bias. Makin banyak keinginannya karena semua bagus, ini bagus, itu juga bagus. Jadi semuanya diambil. Tahu-taunya jadi tulisan. Nggak ketahuan tulisan ini mana kepala, mana leher, mana kaki, mana ekor. Karena semuanya dimasukin kayak gado-gado. Jadi tidak ada hal yang kontras di dalam tulisan itu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kebanyakan juga orang di dalam ini, saya sebut kebanyakan orang ya tanpa perlu menyebut namanya siapa, tapi kayaknya itu banyak banget karena teman-teman saya juga seperti itu dalam menulis artikel adalah mereka itu ngumpulin dulu seperti ini, terus dibaca, mereka membaca sampai habis, terus menyimpulkan sendiri. Tapi mereka tidak melakukan mapping kayak gini nih. Nah, dengan teknik mapping seperti ini, Bapak Ibu itu sudah melakukan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu udah melakukan meta analisis. Yang kedua, sambil melakukan meta analisis, Bapak Ibu juga sambil membaca artikel tersebut. Tujuan lain daripada meta analisis ini adalah biar Bapak Ibu itu nggak lupa. Ini sama seperti Bapak Ibu itu punya stabilo ya, tapi dalam model tabel seperti ini, dalam model tabel interpretasi seperti ini. Jadi tujuannya itu biar nggak dilupa gitu. Nah, setelah muncul, karena di artikel ini saya udah dapat purchase intention ada, di keywordsnya juga udah menyebut di sini purchase intention. Saya lanjutkan membaca di abstrak. Nah, di kolom sini yang belum terisi, di kolom ketiga, variabel construct, apa sih ini? Belah. Ada adegan mantep gak? Suwe. Ini gue lagi live, cebong. Biasa teman. Lanjut. Sorry ya Bapak Ibu kalau ini live-nya rada-rada barbar. Saya lebih memilih live apa adanya daripada harus ngediting video, soalnya tuh pengerjaan banget lagi lah. Nah, variable and construct. Nah, cara cari variabel juga ada kuncinya nih. Bapak Ibu bisa ngelihat di keywords, hampir sebagian besar variabel itu ada di keyword. Ini yang umum-umum ya. Hampir sebagian besar itu variabel itu ada di keyword. Yang kedua, Bapak Ibu ngecek itu di metodologi. Jadi pertama itu pasti introduction. Yang kedua literatur review. Tapi ada juga yang modelnya IMRED, introduction, method, result, analysis, and discussion. Tapi secara umum itu biasanya terdiri dari 1. Introduction, pendahuluan, 2. Literatur review atau dan konseptual review bla bla bla. Yang ketiga itu pasti method, yang keempat hasil. Nah, di metodologi Bapak Ibu bisa ngeliat ini nih. Ini mudah-mudahan nggak terlalu gede ya suara background musiknya. Nah, ini nih. Variable price terdiri dari 2 pertanyaan. Itemnya itu dua pertanyaan kuesioner. Jadi tulis aja di sini 1. Misalnya di sini 1 price, yang kedua adalah store image, yang ketiga adalah confidence, yang keempat adalah perceived value, by the way Bapak Ibu, ini teknik yang sejak 3 sampai 4 tahun ya saya gunakan teknik ini. Dan teknik ini juga kenapa saya bisa menulis sebanyak 61 artikel selama kurang lebih 2 tahun, 2-3 tahun kalau nggak salah.
Itu rekor saya 61 artikel di Google Scholar. Dan masih ada yang belum publish. At least masih ada 7, masih ada 8 kalau nggak salah. Ya, dengan teknik ini. Jadi pada saat orang masih bingung, ini pengen bikin apa ya, pengen neliti apa ya. Saya tuh dengan mapping kayak gini, udah ketemu ide nih. Waduh, ini kayaknya keren nih meneliti ini. Tapi next session lagi saya bakalan bahas dari mapping for the idea. Terus purchase intention dan ini loyalty. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih, misalnya price pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan seterusnya. Kita cari apakah ada pertanyaannya. Biasanya sih harus ada ya. Ada di appendix. Oh, nggak ada pemirsa. Jurnalnya pelit. Kalau saya bikin artikel itu definisi operasional ya atau measurement itu wajib ada sih dalam paper. Karena saya menyadari bahwa tulisan kita kan nggak sempurna banget ya. Minimal besok lusa ada pembaca yang melihat ada sesuatu yang bermanfaat dari artikel kita. Mungkin ini nggak bermanfaat buat mereka, tapi tabel kuesioner itu tuh, tabel definisi operasional itu yang bermanfaat. Kalau saya bikin artikel itu mana ya? Itu selalu ada itu yang seperti itu. Mana sih? Terlalu banyak nih. Misalnya kayak ini, kalau ini punya saya nih yang udah publish di Emerald juga. Itu kalau saya bikin ini nih, kayak brand attitude, brand integrity, bla bla bla, itu saya pasti taruh kayak gini nih. Pasti selalu ada itu. Ini satu trademark juga kalau saya bikin artikel itu, definisi operasional itu harus ada. Jadi misalnya ini brand awareness itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Jadi orang tahu, oh pertanyaan untuk brand awareness ini, terus bla 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 ini misalnya, dan brand yang lain kayak gini. Jadi saya kayak gini kalau bikin artikel untuk memudahkan, karena pembaca juga kan kayak saya nih sekarang misalnya bingung nih, dia naruh variabel harga dengan model 2 pertanyaan kayak gini nih. Itu harga 2 pertanyaan ya, variabel harga 2 pertanyaan, tapi saya bingung pertanyaan 1 apa namanya, pertanyaan 2 apa namanya, cuman bilang 1, 2 dengan kode aja ya. Menurut saya ya kekurangan dari artikel ini yaitu, karena sebenarnya beda-beda juga sih. Ada orang yang lebih senang nambahin definisi operasional. Kalau saya sih, saya wajib ada ya, karena itu penting banget sebenarnya. Tapi kita tinggalkan itu, anggaplah seperti ini. Nanti untuk mencari apa model pertanyaannya, atau biasanya tuh kayak susunan ini itu ada di literatur review. Misalnya ini price, itu biasanya ada di sini, ada semua di sini. Misalnya dia merujuk ke artikelnya siapa dan seterusnya. Nah, terus bicara ground theory, cara carinya kembali ke Mendeley. Apakah Bapak Ibu harus baca? Ya kalau ada waktu sih baca. Tapi kalau saya udah cari aja kayak gini, cari di search teori. Oh, ini nggak ada pemirsa, nggak ada kata-kata teori di sini. Sorry, gue bengekan pagi-pagi. Maklum, generasi milenial. Nah, misalnya di teori nih. Oh, ini nggak ada teori, tapi ya udahlah, kita kasih nama yang umum-umum aja. Misalnya, karena ini adalah paper marketing, jadi saya namain marketing teori. Terus atau manajemen teori. Cukup 2 aja. Terus apa hasilnya? Hasilnya tuh kayak gini.
Hasilnya back to the abstract. Jadi komponen abstrak itu ada yang umum ya, yang umum itu 3. Yang pertama tujuan, purpose. Yang kedua adalah research design atau metodologi. Yang ketiga itu result and findings. Itu komponennya. Tapi ada juga yang nambahin embel-embel yang sebelum masuk ke tujuan ya haruslah dibahas. Ada muka dimahnya dulu. Contoh kayak gini nih. Udah tadi handphone saya tang-ting. Nah, ini nih. The present study, studi yang sekarang, propose, bertujuan, memiliki tujuan. Jadi yang berarti dari sini ke sini, yang umum-umum seperti yang saya bilang tadi, muka dimahnya tuh. Ini yang pertama, tujuannya, terus metode penelitiannya ini nih. Metode penelitiannya ini. Menggunakan SAM dengan mengembangkan sejumlah 439 sampel dan seterusnya. Dan result and findings pasti ada di sini. Atau ada juga jurnal yang jadi yang pertama itu kayak tadi ya, muka dimah hal yang sifatnya umum, yang kedua baru masuk ke tujuan penelitian, 3 research design dan metodologi, 4 result dan findings, yang kelima biasanya implikasi, tapi sangat jarang jurnal yang meminta implikasi kecuali Emerald. Kalau Emerald itu komponen kelima ini harus ada, karena kalau Springer beda lagi, karena kalau di Springer itu jumlah kata yang ada di abstrak itu maksimal 110 kata. Saya nggak tahu ya kalau jurnal-jurnal yang lain, tapi sepanjang saya berkunjung di Springer dan Taylor and Francis yang khusus untuk manajemen dan ekonomi, itu paling banyak itu 100 kata. Yang lain kayak Elsevier itu antara 150 sampai 250. Umum-umum juga adalah 200 sampai 250. Jadi memang kudu harus hemat kata-kata ya di sini, dan memang pastikan bahwa seluruh isi dan garis besar daripada hasil riset itu ada di abstrak. Nah, hasilnya yang gimana? Hasilnya ini nih. Our findings, highlight, bla 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 sampai di sini nih. Oh, ini ada sarannya nih. Additionally, our results suggest the moderating role of prevalent some proposed relationship. Oke, berarti itu ada research and future agenda. Nggak apa-apa, kita masukkan. Kembali di sini, paste di notepad dan masuk ke sini hasil. Tapi kalau saya ya Bapak Ibu ya, membaca artikel ini, membaca kalimat ini, sebenarnya sederhana sih. Di sini ada kata-kata strongly influence, sangat berpengaruh, berpengaruh kuat banget. Kalau saya di sini memaknai bahwa seluruh variabel ini itu berpengaruh signifikan terhadap purchase intention dan loyalty. Jadi kalau saya interpretasi dengan bahasa saya kayak gini. All variable berpengaruh signifikan. Saya cuma kasih tanda seperti ini, saya ulang ya. Seperti ini. Terhadap purchase intention and loyalty. Bapak Ibu bisa pakai yang ini boleh, atau Bapak Ibu bisa memilih ini. Nah, keduanya punya sisi positif dan negatif ya. Kalau yang pertama, yang seperti ini, maka tentu menghabiskan banyak halaman, karena satu mapping aja udah sebegini panjangnya nih. Bagaimana kalau misalnya jurnalnya kita mapping ada 30 jurnal sampai 250 jurnal. Kalau saya sehari itu Bapak Ibu baca artikel dengan model seperti ini ya, itu kurang lebih 24 sampai 52 artikel per hari. Itu yang saya makan
makan jurnal ya, baca jurnal maksudnya. Biasanya teman-teman saya ngomong kayak gini, waduh gila bro, lu baca jurnal sampai 52 artikel per hari, emang nggak capek? Emang lu punya waktu banget? Nggak. Ya kalau baca semua ya hitung rata-rata aja. Kalau misalnya satu jurnal ada 12 halaman, terus ada 10, berarti udah 120 halaman ya. Dan saya membaca itu 50, berarti at least satu ring kertas saya baca. Enggak lah. Tapi dengan model mapping seperti ini, ya setidaknya saya tahu secara garis besar si artikelnya si Mas Calvo Poral dan Mbak Levi Megin itu bicara apa sih? Cuman ngintip dari abstraknya aja. Nah, ini juga kenapa saya mendasari pernyataan saya, kenapa saya lebih senang membaca di Elsevier, di Emerald, Springer, Taylor and Francis, MDPI dan seterusnya, karena memang bahasanya itu to the point. Beda dengan jurnal-jurnal yang selain itu ya. Saya nggak menyebut nama jurnalnya. Kadang-kadang bahasanya itu pengen bahas apa, pengen nulis apa, bahasnya yang mana dulu. Jadi cuman pengen bilang bahwa Indonesia kena COVID, itu bahas Indonesia itu dari zaman Majapahit gitu. Nah, saya senangnya di jurnal-jurnal yang bereputasi itu ya ngomongnya to the point kayak gini. Nah, karena di sini saya highlight adalah strongly influence, maka namanya adalah dukungan sitasi. Kenapa dukungan sitasi? Artinya gini, penelitiannya si Mas Carroll, oh cewek nih bro, Christina Calvo Poral, ya si Mbak Christina Calvo Poral dan Mbak Jen Pierre Levi Megin itu apa ya? Berpengaruh signifikan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di paper-paper kuantitatif itu kayak gini bahasanya, strongly influence, signifikan, atau have a correlation, robust, berarti itu merujuk kepada berpengaruh atau memiliki korelasi, memiliki hubungan dan bla bla bla. Nah, makanya namanya dukungan sitasi. Andaikan misalnya paper ini menyatakan bahwa our findings highlight the store brand's purchase intention it's not significant or is don't have a correlation, maka namanya adalah gap research. Gap, sekali lagi ya, kalau dia misalnya strongly influence, namanya itu dukungan sitasi. Kalau dia tidak berpengaruh signifikan, don't have a effect, misalnya tidak berpengaruh signifikan, don't have a correlation, maka namanya adalah gap research. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, aduh cara cari gap research gimana ya? Susah banget. Enggak susah. Insya Allah setelah ini, insya Allah Bapak Ibu nggak susah lah cari gap research. Yang susah malah cari duit, apalagi di tengah-tengah corona. Nah, karena susah cari duit, nah gue cari amal aja pagi-pagi begini nih. Menjelang 11:30 ya. Ini gue nge-live udah berapa lama? Tunggu, wait. Gila, udah 54 menit gue ngoceh hanya untuk 6 kolom. Nah, terus yang kedua. Contoh sekali lagi. Kita ambil artikelnya di sini nih. Misalnya di Emerald Insight. Oh, ini ada bro, Facebook advertising on purchase, ada purchase-nya. Udah sikat. Open juga. Terus pilih save as. Kita masuk nih, mapping pagi-pagi buta. Pagi-pagi gabut maksudnya. Terus my library, prosesnya sama, file, add files. Terus yang ini nih, yang udah ada dalam folder ya, open. Nah,
By the way, di mode ini add file adalah Bapak Ibu masukkan satu artikel per artikel, satu artikel. Kalau add folder, berarti satu folder, misalnya dalam folder itu ada puluhan artikel, itu dengan menggunakan perintah ini langsung masuk secara keseluruhan atau bulking paper. Nah, tapi karena kita cuma punya papernya satu-satu, saya nggak memberikan informasinya, itu satu-satu add file, kayak gitu. And then buka lagi sih. Ini yang ini ya. Facebook advertising intent bla bla. Nah, ini copy, terus paste di notepad sama seperti tadi, dan saya ulang lagi seperti ini, dan reference, insert citation, go to Mendeley, dan kembali pastikan di sini, centang ini lagi, make sure di sini, dan cite tahun 2015. Nah, kemudian pilih variabel. Variabelnya apa? Saya ubah aja modelnya kayak gini. Nah, untuk nyari variabel, mana ya nih? Nyari variabelnya sama. Pastikan di keyword itu ada. Di sini saya ada nih purchase intention, kata-kata purchase, ada kata-kata intention. Terus keywordnya social media, behavioral, attitude. Oh, intention to purchase. Kata-kata brand nggak ada, tapi kata-kata intention to purchase ada. Kita ambil ya. Nah, cara cari itu tadi seperti saya bilang, yang untuk variabelnya ada di sini. Oh, bukan. Ada di metodologi ya. Ini masih di, ini metodologi udah ketemu. Paling gampang sih kalau ada gambar ya. Enggak ya gambarnya. Oh, ini nih yang saya maksud, ada anunya nih. Ada kata-kata, ada model kuesionernya nih. Aduh, nggak ada bro. Oh, ini nih. Wait. Effect of melakukan key findings. Biasanya itu karena dia nggak punya kerangka konseptual, maka ini pakai metode apa ya dia? Sama kuesioner juga. Dan design and research instrument, data analysis. Variabelnya itu ini nih. Oh, ini independent variable. Ini variabel kontrol kayaknya. After uses karakteristik, ethnic group, key findings. Di sini kayaknya variabelnya terputar, bro. Kita pakai cara yang pertama aja. Cara pertama karena dia nggak punya gambar, berarti ini nih. Social media. Facebook advertising, behavioral attitude. Ya, ini nih susahnya baca kalau tabelnya begini. Kadang-kadang memang harus di print ya. Di sini adalah responden, Facebook qualified, the first section, comparison multiple.
voice question. Oh, Facebook characteristic. The second section focus on the dimension behavior. Oke. Jadi di sini Facebook advertising behavioral attitudes. Jadi pertanyaan untuk apa ya ini? Facebook advertising adalah ini nih. Semua ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pertanyaan bicara tentang Facebook advertising. Jadi di sini ada 9, 1, 2, 1, I will buy. Oke, ini 1. Ini itemnya ya. Ini penting sih sebenarnya, penting banget malah menurut saya. Ini kita lebar-lebarin dulu biar muat semuanya. Sebentar saya kasih tahu Bapak Ibu gimana caranya mengkalibrasi yang kayak gini-gini nih, dan membuat ini menjadi narasi. Ini 1, terus yang kedua ini copy aja. Bisa nggak ya di copy di sini? Oke, bisa. Advertisement bla bla bla. 3 ini. Nah, anggaplah seperti ini ya. 3 ini 1 behavioral attitude, ini 2, yang ketiga adalah purchase intention. Nah, terus apa teorinya? Teorinya Bapak Ibu lihat di sini. Ini kan udah saya ketik teori nih. Di sini showing match ada 5 kata-kata di sini yang ada teori. Yang pertama, ini implication of theory. Bukan ini ya. The study made available contribution to. Oh, bukan. Oh, ini nih. Attitudinal theory atau teori sikap. Attitudinal theory. Saya juga baru baca sih ada namanya attitudinal theory. Itu tuh enaknya kalau di jurnal-jurnal yang dari source yang bagus ya. Yang keempat, dia pakai TPB juga sih, plan of behavior, meskipun ini di daftar pustakanya ya, tapi teori perilaku itu memang pakai TPB, plan behavior theory atau TPB. PBT ya, PBT alah TPB. Yang penting bukan PSBB ya. Nah, hasilnya kembali baca di abstrak. Hasil mana kau ini nih. The result confirm advertising has a positive influence bla bla bla. Copy. Aduh. Ini yang saya bilang ada komponen 1, 2, 3 ya. Purpose, metodologi, findings, research, limitation, implication, sampai pada di originality value. Kalau di Emerald, kalau yang lain-lain itu juga ada aturan main sendiri di jurnalnya. Ada yang cuma 200 kata, kalau itu kayaknya lebih dari 200 deh, hampir 400 kata itu. Nah, karena di sini kata-katanya adalah has a positive influence, berarti tetap sama dukungan citasi. Nah, kita udah punya 2 contoh. So, setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini, saya pengen ngajak Bapak Ibu itu bikin narasi kayak gini nih. Untuk keperluan literatur review. Misalnya nih,
saya pengen menarasikan apa yang kita udah sama-sama buat di sini menjadi satu bentuk narasi. Dan metode ini saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu, ini kita nggak copy paste pasti. Dengan cara ini tuh Bapak Ibu pasti ketika artikelnya dicek similarity, cek Turnitin, cek plagiarism checker, percaya deh, itu pasti di bawah 20%. By the way, kalau saya ya Bapak Ibu itu bikin artikel paling tinggi 11%, paling tinggi banget. Rata-ratanya itu 3-4%, dan beberapa kali saya dapetin 0%. Itu tidak menghapus jumlah kata atau men-setting di Turnitin ya. Tapi dengan menggunakan cara ini nih. Kalau Bapak Ibu baca di slide saya tentang Scopus hack, di situ saya bilang peer review before peer review. Maksudnya seperti ini. Jadi sebelum artikel itu memang di proofreading atau di peer review, ya saya harus nge-preview duluan. Nah, setelah jadi seperti ini, maka saya akan membuat misalnya narasi di introduction atau di literatur review. Yang pertama itu tahu nggak Bapak Ibu? Tips yang ketiga yang saya pengen bagi nih. Ketika Bapak Ibu bikin satu artikel, jangan pernah memulai itu dari judul, itu satu. Yang kedua, jangan pernah mulai itu dari introduction. Why? Kalau Bapak Ibu memulainya dari pendahuluan, percaya deh sama saya, baru ngetik 5 baris itu blank, pasti blank. Jadi ingat aja deh, kalau misalnya Bapak Ibu ini udah dokter semua ya, ingat dulu bagaimana Bapak Ibu itu bikin disertasinya. Kalau Bapak Ibu menggunakan menulis disertasi dari pendahuluan, pasti blank. Atau nulis apa aja deh dari pendahuluan itu pasti blank. Bapak Ibu, pendahuluan itu ibaratnya itu seperti trailer di dalam film. Trailer itu apa ya? Ini saya bukain satu trailer deh. Contoh ya. Kalau Bapak Ibu misalnya bingung apa sih itu trailer? Trailer itu kayak gini. Itu kalau film-film sebelum main itu trailer. Misalnya trailer apa ya? Fast and Furious. Nah, trailer itu ini teaser atau cuplikan video yang dibuat selama paling banyak itu 30 detik sampai 4 menit. Ini videonya 4 menit. Tapi bayangin loh Bapak Ibu sekalian, membuat video 4 menit itu menjelaskan dari awal sampai akhir. Menjelaskan dari awal film, tengah film, sampai endingnya itu seperti apa, itu udah terangkum di dalam trailer. Ini maksudnya trailer. Nah, sama komponen abstrak nih, ya otomatis adalah harus jadi filmnya selama 2 jam 3 jam baru bisa dibikin trailer. Nah, sama seperti di introduction. Kenapa saya nggak menyarankan Bapak Ibu itu membuat sesuatu itu melalui introduction, karena memang useless. Nanti kalau Bapak Ibu udah selesai bikin introduction, ini juga saran saya buat Bapak Ibu yang sementara kuliah S3 ya. Itu kalau Bapak Ibu udah nyusun introduction-nya, udah jadi nih model kepala, pasti bikin pembahasannya beda. Beda ekor, beda kepala. Percaya deh kata saya. Lah, terus kalau bikin disertasi kan yang dikumpul adalah bab 1, bab 2, bab 3. Iya, memang benar. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen ngerjain itu runtut, kerjain dulu mappingnya 1, yang kedua literatur review. Bab 2 dulu yang dituntasin. Bab 2 baru bab 3, bab 3 naik ke bab 1. Jadi 2, 3, 1. Kalau di jurnal, saya ya, kalau jurnal data dulu. Bab 4 data, olah data, kemudian pembahasan, baru metode, baru literatur review, baru introduction, baru hasil, baru conclusion, baru abstrak, baru judul.
Kendati pun modelnya IMRET ya, Introduction Method Result Design, Result dan seterusnya. Karena jadi saya kerjain dulu datanya, olah data, kemudian susun pembahasannya, ngejelasin panjang lebar pembahasan, baru saya naik ke bab 3, metodologi riset dan metodologi, baru saya pindah ke bab 1, baru kerja conclusion, kerja kesimpulan, terus naik ke abstrak, naik ke judul. Itu saya percaya Bapak Ibu, dengan metode seperti ini, dengan metode yang saya lakukan, itu saya bisa membuat artikel itu 2 minggu paling lama. Paling lama 2 minggu. Mulai dari cari idenya, eksekusi mappingnya seperti ini, membuat literatur, membuat narasinya, sampai jadi jurnal dan siap dipublish itu at least 2 minggu. Itu pun dengan gaya yang udah ogah-ogahan. Kalau saya serius, ini yang ogah-ogahan maksudnya ketika saya di rumah ya. Kalau saya serius itu ada di warung kopi, itu paling 4 hari. Ya, tapi banyak faktor X-nya. Faktor X-nya salah satunya adalah jam mengajar saya yang tidak terlalu banyak, itu satu. Yang kedua, saya tidak memegang jabatan. Yang ketiga, saya milenial. Yang keempat, saya berhadapan dengan kopi dan rokok. Dan yang kelima, saya ada di warung kopi. Ya, faktor X-nya banyak. Tapi saya juga bukan mendirect Bapak Ibu itu harus bisa seperti saya yang bisa bikin jurnal selama 2 minggu. Ya, kalau saya sih memang passionnya udah ada di Scopus ya. Tetapi dengan teknik mapping seperti ini, saya mengharapkan Bapak Ibu itu besok lusa itu udah nggak kewalahan lagi bikin artikel. By the way, azan. Kita break dulu, kita diam dulu. Sambil azan duhur, ini juga udah mau tuntas, baru kita sholat. Kalau di Makassar itu udah jam 12 lewat 2 menit ya.
Oke, balik lagi. Kalau di rumah saya itu sebenarnya masjid itu ada 7 ya Bapak Ibu. Jadi harus nungguin selesai semua azannya, dan azannya itu nggak barengan, itu selisih at least 50 detik lah per masjid, 1 menit ya paling lama. Nah, balik lagi di dalam membuat narasinya dari mapping ini, misalnya seperti ini. Saya baca nih. Studi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Calvo Poral dan Levi Mengen. Tulis ya. Studi yang dilakukan oleh sama Mendeley lagi. Site di tahun 2017 yang berjudul seperti ini. Di notepad supaya sama. Yang berjudul ini dengan pendekatan teori marketing dan manajemen menyatakan bahwa adanya kausalitas dan hubungan. Kausalitas sebenarnya hubungan timbal balik ya, hubungan sebab akibat ya, bolehlah, hubungan yang sangat kuat, karena di sini kata-kata strongly influence, hubungan antara variabel harga, store image, confidence, perceived value terhadap purchase intention atau niat pembelian dan loyalitas konsumen. Titik. Udah jadi narasi nih. Ya lumayan lah, 49 kata. Hal serupa juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh ini Duvet 2015, reference lagi. Ini kalau udah jadi tuh enak banget nih Bapak Ibu, udah kayak gini lah. Misalnya ini reference, karena kita pakai Mendeley udah enak aja insert citasinya kayak gini. Diungkapkan oleh Duvet dari sudut pandang teori keperilakuan dan teori sikap, yang pada studinya melihat menganalisa tentang tentang sikap terhadap sikap masyarakat atau sikap masyarakat pada platform Facebook dari aspek periklanan dunia maya
terhadap keputusan pembelian, purchase intention, terhadap niat pembelian. Udah selesai. Sehingga misalnya andaikan ini udah banyak ya, tapi ini kita bisa bikin dua aja, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan dua kajian studi terdahulu tersebut. Misalnya ini baris baru ya, mengantarkan studi ini dalam pengembangan hipotesis. Seperti titik 2, H1 sama dengan misalnya kita taruh di sini brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Oke, saya kancing di sini kata-kata positif dan signifikan. Saya pengen katakan sama Bapak Ibu seperti ini, karena kebetulan dua artikel yang kita jadikan contoh di sini sama-sama dukungan sitasi, maka di situ menyatakan positif dan signifikan karena dua-duanya berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh kuat. Bagaimana seandainya Bapak Ibu itu mendapati model seperti ini nih? Ada gap teori, ada dukungan sitasi, misalnya rewards terhadap engagement, ada gap teori, ada dukungan sitasi, maka cukup dikatakan berpengaruh signifikan. Atau kata-kata cukup berpengaruh aja. Karena ada yang mendukung, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Di sini ada dukungan sitasi dan ada gap teori. Kalau semuanya murni dukungan sitasi, maka Bapak Ibu boleh mengklaim berpengaruh positif dan signifikan. Tapi seandainya, saya ulang lagi ya, seandainya dari hasil pencarian dan mapping Bapak Ibu sekalian ada yang gap teori, gap research, terus ada yang dukungan sitasi, maka cukup di sini di hipotesisnya dikatakan brand memiliki pengaruh terhadap, cukup memiliki pengaruh atau berpengaruh cukup. Nggak boleh ada kata-kata positif dan signifikan. Kecuali misalnya, andai kan misalnya semuanya menyatakan tidak signifikan nih. Semua kumpulan di sini, semua kumpulan yang Bapak mapping itu semua menyatakan tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh positif dan signifikan. Maka hipotesisnya juga akan berbunyi variabel XXX tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Gitu. Mungkin itu yang saya bisa sharing kepada Bapak Ibu. Nah, sedikit banyaknya saya berharap, harapan saya semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, tidak hanya, dan semoga ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan kembangkan metode ini dan metode-metode lainnya di lain kesempatan, dan semoga apa yang saya berikan juga tidak hanya juga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menularkannya kembali ke mahasiswa, ke kolega, ke teman-teman, agar kita bisa sama-sama bisa menulis artikel itu dengan teknik yang baik dan benar, dengan strategi. Semoga strategi ini bisa membantu Bapak Ibu itu dan memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, terutama untuk keperluan Tridharma Perguruan Tinggi pada poin B, penelitian dan publikasi, serta juga untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu dan kualitas kita semua dalam membimbing mahasiswa kita. Oke. Nah, sebelum saya tutup ya, misalnya ini karena saya orangnya suka lompat-lompat sih. Di sini artikelnya 32, maka Bapak Ibu juga bahasnya sama 32 artikel. Kalau saya biasanya sampai 250 artikel, makanya di dalam paper saya itu paling sedikit 50 rujukan, 30 rujukan, ya karena metodenya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
selamat apa ya? Mau dibilang berakhir pekan juga bukan, mau dibilang hari kerja juga padahal kita libur ya. Pokoknya selamat berhari Kamis, selamat menanti bulan Juni tanggal gajian bagi yang gajian, dan selamat menanti serdos yang udah pengen cair. Nggak tahu ya cair apa enggak, karena saya udah lama nggak terima serdos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Trojan dan saya Ngaskop.